Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Usikum nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jemaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak bosan-bosannya khatib di setiap pekan di hari Jumat selalu berwasiat dan mengingatkan kepada diri pribadi khatib sendiri dan juga kepada jemaah sekalian agar selalu menjaga keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan meningkatkan keimanan dan ketakwanya lah kita akan menjadi hamba yang beruntung dunia dan akhirat. Jemaah kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap kita pasti pernah melakukan perbuatan dosa, baik yang dilakukan di hari itu atau seminggu yang lalu atau mungkin bahkan sebulan yang lalu dan seterusnya. Namun walau sering kita berbuat dosa, berkah karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar dibandingkan murkanya. Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta langsung menghukum kita atas perbuatan dosa itu. Allah tidak langsung mengadab kita. Namun Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengakui bahwa itu adalah perbuatan dosa, bahwa yang telah kita lakukan itu adalah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan agar kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk hari Jumat agar datang ke masjid melaksanakan sholat Jumat supaya mendapatkan peringatan, sehingga dia menyadari bahwa itu adalah hal yang dilarang oleh Allah atau sesuatu itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala namun belum dilaksanakan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, larangan Allah atau perintah Allah yang telah diberikan kepada kita namun kita tidak melaksanakan, atau larangannya lalu kita langgar, Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta memberikan hukuman, azab ataupun yang lainnya kepada kita. Bukan berarti kita adalah hamba yang disayang lalu dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermaksiat sesuka kita. Tidak. Sebab boleh jadi sesungguhnya uluran waktu dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya itu merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Mau menyadari atau tidak, mau kembali kepada Allah atau tidak. Ingat jemaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hukuman dan azab dari Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada hambanya apabila Allah Subhanahu wa taala sudah murka
tidak menunggu kita berbuat dosa sebanyak mungkin. Boleh jadi itu adalah merupakan dosa pertama kali yang kita lakukan, karena Allah Subhanahu wa taala murka, langsung ditimpakan kepada kita hukuman atau azabnya. Seperti contoh, sering kita dengar cerita Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya dan juga iblis laknatullahi alaih, yang mana ketiganya ini tadinya berada di dalam sorga yang sangat mulia, mendapatkan apa saja yang mereka inginkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan kami mengatakan kepada Adam, berdiamlah atau bertempat tinggallah kamu di dalam surga beserta istrimu. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah apa saja sesuka hatimu di dalam surga itu. Namun Allah Subhanahu wa taala di dalam surga memberikan aturan kepada Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya, yaitu la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Engkau jangan dekati pohon ini. Yang diberikan nama oleh iblis adalah dengan nama buahnya buah khuldi, yang artinya buah kekekalan. Kata Allah Subhanahu wa taala, la taqraba, jangan kau dekati ini. Karena kalau kamu mendekat ke sini, fatakuna minadh dhalimin, niscaya kamu akan menjadi orang yang zalim. Maksudnya adalah orang yang berbuat dosa. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam alaihi salam ketika berada di dalam sorga beserta istrinya adalah merupakan hamba yang sangat suci, tidak mempunyai salah apapun. Bahkan beliau adalah merupakan hamba yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan atau ujian kepada Nabi Adam alaihissalam dan istrinya, la taqraba hadhihi syajarah, jangan kalian dekati pohon ini. Tapi apa yang terjadi? Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya bukan saja hanya mendekat kepada pohon tersebut, namun justru malah memakan buahnya. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fa akhrajahuma mimma kana fi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan keduanya dari dalam surga yang mana tadinya keduanya berada di dalamnya. Berapa dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam pada waktu itu? Hanya satu kali berbuat dosa, yaitu memasukkan makanan atau buah dari pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam mulutnya. Hanya satu kali perbuatan dosa. Padahal tadinya adalah hamba yang sangat disayang, tidak berbuat dosa, tidak pernah berbuat dosa, manusia yang suci, karena sudah berada dalam surga. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan dari dalam surga karena perbuatan dosanya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika membuat aturan kepada Nabi Adam alaihissalam menggunakan kalimat la taqraba, jangan kau dekati. Ini adalah merupakan bahasa yang sangat sopan. Kalimat jangan, bahasa yang sopan. Kenapa? Karena kalimat jangan di sini bukan bentuk ancaman seperti laknat, dimurkai atau diancam dengan api neraka. Tidak. Hanya kalimat jangan. Lalu kalimat larangan berupa jangan tersebut oleh Nabi Adam alaihissalam dilanggar. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan. Perbandingannya
untuk di dunia, aturan apa yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita? Banyak. Bukan hanya kalimat jangan, tapi bahkan Allah memberikan aturan berupa kalimat laknat, dimurkai, diancam dengan api neraka. Tapi tetap saja kita langgar. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam ketika berada dalam sorga, Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu untuk Nabi Adam hanya menggunakan kalimat jangan. Tapi karena dilanggar hanya dikeluarkan. Lalu bagaimana dengan kita ketika berada di dunia ini? Di saat kita berada di dunia, padahal aturan dan larangan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam yang ada dalam kitab suci Al-Qur'an ataupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya kalimat jangan, tapi kalimat ancaman. Lalu kita langgar. Bagaimana nasib kita? Berbanding dengan Nabi Adam, beliau penghuni sorga, tidak pernah berbuat dosa sebelumnya, hanya melanggar satu kali larangan Allah Subhanahu wa taala menyebabkan Nabi Adam dikeluarkan. Sementara kita di dunia, berapa kali larangan Allah Subhanahu wa taala yang kita langgar, baik itu menggunakan kata lembut berupa jangan, atau bahkan lebih dari itu adalah berupa kalimat ancaman yang kita lakukan. Kira-kira di mana tempat kita nanti di dalam surga, di akhirat? Di surga atau di neraka? Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu jemaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita introspeksi terhadap perbuatan kita selama ini. Apakah kita telah banyak melakukan pelanggaran yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau justru malah mentaatinya? Sebab yang namanya manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menjelaskan, kullu bani Adam khata'. Seluruh anak Bani Adam itu pasti melakukan perbuatan salah. Lanjut beliau, wa khairul khata'ina tawwabun. Namun sebaik-baiknya dari hamba Allah Subhanahu wa taala, Bani Adam, yang paling baik antara mereka adalah ketika berbuat salah langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Kalau kita menyadari. Tapi karena kita tidak menyadari, kadang tidak merasa bahwa itu adalah perbuatan salah, sehingga kita terus menerus berbuat dosa dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang kedua adalah iblis laknatullahi alaih. Iblis tadinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang taat, patuh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya terhadap iblis ini pun ditempatkan di dalam surga bersama Nabi Adam alaihi salam. Dan iblis pun mendapatkan apa yang didapatkan oleh Nabi Adam alaihi salam. Makan sepuasnya. Apa saja yang diinginkan semuanya dapat ketika berada dalam surga. Tapi Allah Subhanahu wa taala pun memberikan perintah kepada iblis laknatullahi alaihi berupa usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Wahai Adam, wahai iblis, sujudlah kamu kepada Adam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hanya satu kali perintah kepada iblis, sujud kamu kepada Adam. Maksud Allah Subhanahu wa taala adalah tunjukkan kau iblis bahwa kau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat. Saya telah menciptakan manusia ahsani taqwim, dan dia adalah merupakan ciptaanku yang paling sempurna. Allah Subhanahu wa taala minta kepada iblis, hormati hasil ciptaanku.
hargai hasil ciptaanku. Tapi iblis enggan untuk tunduk dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kesombongannya dan keangkuhannya, iblis pun menjawab, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya itu lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, apa korelasi antara keduanya? Antara Nabi Adam dan iblis laknatullahi alaih adalah kalau Nabi Adam melanggar larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara iblis tidak mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan keduanya, karena Nabi Adam melanggar larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan iblis tidak mau taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan keduanya pun diusir dari surga. Jemaah Allah, ingat bahwa Nabi Adam ketika berada di dalam surga hanya melakukan satu perbuatan dosa. Iblis juga sama, hanya melakukan satu perbuatan dosa, menyebabkan keduanya diusir dari dalam surga. Lalu bagaimana dengan kita? Berapa dosa yang telah kita langgar dari larangan Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak dosa dari perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah kita tinggalkan? Kita menggabungkan antara dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam dan dosa yang dilakukan oleh iblis laknatullahi alaihi. Keduanya kita lakukan. Oleh karena itu, jemaah Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dan minta ampun, baik kita telah merasa berbuat dosa ataupun tidak. Sebab banyak dosa yang telah kita lakukan, kita tidak menyadari bahwa itu adalah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dosa yang kita anggap sepele, namun ternyata itulah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang apabila kita tinggalkan pun sama menyebabkan dosa. Oleh karena itu, jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita, menerima permintaan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita datang kepada Allah ketika menghadap kepadanya dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan menjadi hamba yang mendapatkan ridha darinya, sehingga kita dijauhkan dari siksa kuburnya dan api nerakanya, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Hamdan yufi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. وأعظم سلطان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memantau kita dimanapun kita berada, dan bahkan pantauan Allah Subhanahu wa taala pun meliputi segala hal yang ada pada diri kita, baik kita dalam keadaan tidur, dalam keadaan tersadar, ataupun dalam keadaan kegiatan melakukan apapun. Allah Subhanahu wa taala melihat kita, memantau kita, dan mencatat semua gerak-gerik kita.
Dan Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya, Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu adalah benar-benar memantaumu. Oleh karena itu, marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba-hambanya yang disayang olehnya dan menjadi hambanya yang banyak diberikan ampunan, sehingga kita menjadi hambanya yang penuh mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.